Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, izin memperkenalkan diri, nama saya Satrio Junianto dengan NPM 2013 05 10 37. Sebelumnya saya ingin banyak terima kasih kepada Dr. Andes Akorsitepu selaku pembimbing 1, Dr. Andes Chandra Kurniawan SPD MOR selaku pembimbing 2, dan Dr. Andes Herman Tarigan MPD selaku pembahas. Di sini saya ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Latihan Speed dan Agility terhadap Peningkatan Keterampilan Dribbling Bola Basket pada Ekstrakurikuler Basket SMA Negeri 1 Talang Padang. Di sini ada pendahuluan. Latar belakang masalah. Dalam setiap olahraga, untuk meningkatkan suatu keterampilan maupun kemampuan pada teknik-teknik dasar diperlukan suatu bentuk latihan yang berprogram dengan baik. Hal ini berlaku juga dalam olahraga bola basket. Untuk meningkatkan keterampilan teknik dasar menggiring bola, diperlukan suatu latihan yang tepat. Dalam penelitian ini, bentuk latihan yang akan diberikan dalam meningkatkan keterampilan menggiring bola dalam permainan bola basket yaitu latihan kecepatan dan kelincahan. Dalam permainan bola basket terdiri dari beberapa teknik dasar dribbling, passing, shooting, dan pivot. Namun yang menjadi fokus penelitian penulis yaitu tentang dribbling dalam permainan bola basket. Keterampilan dribbling atau menggiring bola merupakan hal yang sangat penting bagi setiap pemain yang terlibat dalam pertandingan bola basket. Karena teknik ini berguna mencari peluang dari serangan, menerobos pertahanan lawan ataupun memperlambat tempo permainan. Berdasarkan hasil observasi penulis, pada siswa ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 1 Talang Padang ditemukan bahwa ketika siswa melakukan olahraga bola basket, terlihat kemampuan menggiring bolanya masih rendah. Sewaktu siswa menggiring bola terlihat masih lambat dan tidak stabil, sehingga dapat dengan mudah dikejar dan direbut oleh lawan. Koordinasi pada saat menggiring bola masih kurang baik, sehingga siswa tidak dapat menghindari lawan sewaktu menggiring bola basket. Kekurangan yang terlihat pada siswa tersebut disebabkan belum adanya latihan khusus untuk mengembangkan keterampilan teknik serta pengembangan unsur kondisi fisik yang dibutuhkan seperti kecepatan dan kelincahan. Dari pengamatan tersebut, peneliti berupaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Para siswa harus berlatih secara baik dan teratur dengan bentuk latihan yang tepat, yaitu dengan latihan speed dan agility. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin mengambil judul penelitian Pengaruh Latihan Speed dan Agility terhadap Peningkatan Keterampilan Dribbling Bola Basket pada Ekstrakurikuler Basket SMA Negeri 1 Talang Padang. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dari latar belakang di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan penguasaan teknik dasar keterampilan dribbling pada siswa ekstrakurikuler basket di SMA Negeri 1 Talang Padang belum baik. Yang kedua, sebagian siswa memiliki kecepatan yang lambat sehingga dalam melakukan dribbling dapat dengan mudah dikejar dan direbut oleh lawan. Selanjutnya, sebagian siswa memiliki kelincahan dan koordinasi yang kurang baik sehingga dalam melakukan dribbling tidak dapat menghindari lawan dan bola sering lepas. Batasan masalah. Dari identifikasi masalah di atas, agar peneliti ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dibatasi. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu
Pengaruh latihan speed dan agility terhadap peningkatan keterampilan dribbling bola basket pada ekstrakurikuler basket SMA Negeri 1 Talang Padang. Rumusan masalah. Dari pembahasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah peneliti, yaitu apakah ada pengaruh latihan speed dan agility terhadap peningkatan keterampilan dribbling bola basket pada ekstrakurikuler basket SMA Negeri 1 Talang Padang. Tujuan penelitian. Setelah melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latihan speed dan agility terhadap peningkatan keterampilan dribbling bola basket pada ekstrakurikuler basket SMA Negeri 1 Talang Padang. Manfaat penelitian bagi siswa untuk menambah serta meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan, serta semangat siswa untuk lebih termotivasi dalam meningkatkan prestasi dalam olahraga bola basket. Yang kedua, bagi pelatih atau guru dapat dijadikan sebagai bahan pengajaran untuk dapat lebih mudah dalam mengajar guna meningkatkan keterampilan teknik menggiring bola pada permainan bola basket. Yang ketiga, bagi peneliti untuk memenuhi syarat mendapat gelar sarjana pendidikan di program studi pendidikan jasmani Universitas Lampung. Tinjauan pustaka bola basket. Permainan bola basket diciptakan oleh Dr. James Smith pada tahun 1891. Oliver 2004. Sama halnya dengan olahraga-olahraga lainnya, permainan bola basket mempunyai teknik-teknik dasar yang perlu untuk dilatih agar penguasaan tidak dapat dipraktekkan dengan baik. Menurut Swardika 2019, penguasaan teknik dasar dalam permainan bola basket merupakan hal yang sangat penting dan harus dilatih agar dapat menunjukkan permainan yang menarik dan memenangkan pertandingan. Teknik-teknik dasar permainan bola basket terdiri dari dribbling, shooting, passing, pivot, rebound, dan cutting. Yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu teknik menggiring bola. Menurut Dewi 2013 halaman 9, menggiring bola adalah suatu cara membawa bola ke depan dengan memantul-mantulkan bola ke lantai dengan satu tangan atau secara bergantian, baik dengan berhenti, berjalan, atau berlari. Dribbling dalam permainan bola basket hanya boleh dilakukan dengan satu tangan, baik tangan kiri maupun tangan kanan. Menurut Idris 2016, dribbling merupakan suatu kemahiran yang harus dikuasai oleh pemain dan mempunyai prasyarat agar pemain dapat merealisasikan sebagai teknik bermain. Jika pemain memiliki kemampuan dribbling yang tinggi, sangat membantu tim secara keseluruhan, seperti mengatur jalannya permainan atau irama, dapat digunakan untuk manuver tertentu dalam setiap serangan yang dilakukan oleh tim. Yang kedua, latihan. Menurut Bompa dalam Haryono, latihan adalah upaya seorang dalam meningkatkan perbaikan organisme dan fungsinya untuk mengoptimalkan prestasi dan penampilan olahraga. Menurut Harsono, latihan diidentifikasi sebagai proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja yang dilakukan secara berulang-ulang. Untuk mencapai prestasi yang maksimal dalam Harsono, dijelaskan ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dan dilatih secara seksama oleh atlet. Yang pertama, latihan fisik. Yang kedua, latihan teknik. Yang ketiga, latihan taktik. Dan terakhir, latihan mental. Selanjutnya, prinsip latihan menurut Lubis merupakan pedoman dan peraturan secara sistematis berhubungan dengan proses latihan.
Hal tersebut merupakan prinsip dasar yang spesifik secara biologis, psikologis, dan pedagogis. Prinsip-prinsip tersebut meliputi 1. Prinsip beban berlebih atau overload. Individualis, kembali asal, spesifik, perkembangan mutualis. Multilateral, pulih asal, dan variasi latihan. Yang ketiga, latihan kecepatan, speed. Menurut Harsono dalam MUIS, menjelaskan bahwa kecepatan adalah kemampuan melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut, menempuh jarak dalam waktu yang signifikan. Singkat-singkatnya, kecepatan mengacu pada kecepatan gerak dalam melakukan suatu keterampilan, bukan hanya sekedar kecepatan lari. Menggerakkan kaki dengan cepat merupakan keterampilan fisik paling penting bagi pemain dan harus ditingkatkan kemampuannya. Dalam permainan bola basket, khususnya saat dribbling atau menggiring bola, kecepatan sangat dibutuhkan guna untuk memindahkan bola dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan cepat, dengan waktu secepat-cepatnya. Misalkan seorang pemain pada saat menggiring bola lalu mengumpan kepada kawan dan sesaat kemudian dikembalikan lagi ke depannya dan bola harus dikejar. Artinya pemain tersebut sudah melakukan gerakan dengan gerakan secepat-cepatnya karena harus mendahului lawan yang akan datang. Bentuk-bentuk latihan kecepatan. Yang pertama, kecepatan sprint. Dapat dilatih menggunakan metode latihan interval. Volume latihan adalah lari sprint, jarak antara 30 sampai 80 meter. 2. Kecepatan reaksi dapat dilatih dengan mengulang-ulang mereaksi suatu aba-aba latihan, mereaksi terhadap rangsangan dengan penglihatan, pendengaran, atau sentuhan. Misalnya permainan reaksi, hijau hitam, aba-aba diberikan pada awalan pelan, kemudian menjadi cepat. Latihan berganti-ganti melakukan suatu keterampilan gerakan. Yang ketiga, kecepatan gerak dapat dilatih menggunakan metode latihan interval. Volume latihan berupa lari cepat. Yang keempat, latihan kelincahan, agility. Menurut Arwih 2019, komponen kondisi fisik dalam permainan bola basket meliputi kekuatan, kecepatan, kelincahan, ketahanan aerobik dan anaerobik, serta kelentukan. Dengan demikian, kelincahan merupakan koordinasi fisik yang diperlukan untuk menunjang keterampilan bermain bola basket. Kelincahan menjadi faktor penting dalam mempengaruhi kemampuan menggiring bola atau dribbling, yang merupakan salah satu teknik dalam permainan bola basket. Menurut Harsono, 2001, ada beberapa bentuk latihan untuk kelincahan seperti lari bolak-balik, shuttle run, lari belok-belok, zigzag run, lari bumerang, handfloop, halang rintang, heksagon, dan banyak lagi. Dari latihan-latihan di atas merupakan siswa untuk lari cepat, belok cepat, tidak kehilangan keseimbangan, dan posisi tubuh. Dapat disimpulkan bahwa kelincahan merupakan kombinasi dari kecepatan, kekuatan, kecepatan, reaksi, keseimbangan, fleksibilitas, dan koordinasi neomuskular. Selanjutnya, penelitian relevan. Syadena Adiakasa dengan judul penelitian pengaruh latihan kelincahan terhadap kemampuan dribbling crossover bola basket pada siswa putra ekstrakurikuler bola basket di SMA Negeri 1 Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Pengambilan data menggunakan tes dengan instrumen tes keterampilan dribbling bola basket dari Asril 2010. Selanjutnya, Handoko Wibisono 2019 dengan judul penelitian pengaruh latihan speed dan agility ball feeling. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen pretest
dan post-test. Desain yang memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh latihan speed, agility, dan ball feeling terhadap kemampuan menggiring. Mengetahui ada menggiring bola pada permainan akademi Putra Binangun. Ruri Rizahardi 2017 dengan judul Hubungan Kecepatan dan Kelincahan terhadap Kemampuan Dribbling. Pada peserta ekstrakurikuler bola basket di SMP Kartika 1-7 Padang. Penelitian ini menunjukkan bahwa besar koefisien kolerasi kecepatan terhadap kemampuan dribbling adalah sebesar 0,751 dengan nilai T hitung sama dengan 5,454. T tabel 2,069 koefisien kolerasi kelincahan terhadap kemampuan dribbling adalah sebesar 0,739 dengan nilai hitung sama dengan 5,286. Tabel sama dengan 2069. Sedangkan besar koefisien kolerasi kecepatan dan kelincahan terhadap kemampuan dribbling adalah sebesar 0,786 dengan nilai hitung sama dengan 18,17. Tabel sama dengan 3,44. Yang keenam, kerangka berpikir. Untuk meningkatkan kemampuan menggiring bola, pemain harus menguasai kemampuan kelincahan dan kecepatan yang baik. Karena pemain yang memiliki kemampuan speed dan agility, pemain dapat menggiring bola dengan baik untuk melewati lawan dan bertahan di suatu pertandingan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh speed dan agility terhadap peningkatan keterampilan dribbling bola basket pada ekstrakurikuler basket SMA Negeri 1 Talang Padang. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut. Ada pengaruh yang signifikan latihan speed dan agility terhadap peningkatan keterampilan dribbling bola basket pada ekstrakurikuler basket SMA Negeri 1 Talang Padang. Selanjutnya, tidak ada pengaruh yang signifikan latihan speed dan agility terhadap peningkatan keterampilan dribbling bola basket pada ekstrakurikuler basket SMA Negeri 1 Talang Padang. Selanjutnya, metode penelitian. Menurut Sugiono 2016, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data penelitiannya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Menurut Mia Kusumawati 2015, penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan memberikan treatment atau perlakuan kepada sampel sampai dilihat ada perubahan yang terjadi atau tidak. Desain penelitian. Desain penelitian eksperimen ini menggunakan pre-test and post-test to group design, yaitu semua sampel diberikan tes awal untuk mengukur kondisi awal sampel. Selanjutnya, kelompok eksperimen diberikan perlakuan. Setelah selesai diberi perlakuan, semua sampel diberikan tes kembali sebagai tes akhir. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono 2013, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini yaitu siswa ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 1 Talang Padang yang berjumlah 30 orang. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sugiono 2013. Karena penelitian ini adalah penelitian populasi, jadi seluruh populasi diambil menjadi sampel, yaitu
berjumlah 30 orang. Kemudian sampel dibagi menjadi 2 kelompok. Penelitian ini menggunakan ordinal pairing, yaitu yang merupakan pembagian kelompok menjadi 2 dengan tujuan keduanya memiliki kesetaraan atau kemampuan yang merata. Kelompok 1 eksperimen, diberikan perlakuan treatment, latihan speed dan agility. Kelompok 2 kontrol, tidak diberi perlakuan treatment. Tempat dan waktu penelitian saya. Tempat penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Lampung, dan pelaksanaan penelitian setiap 1 minggu dengan 3 kali pertemuan selama 1,5 bulan. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya, yang berguna untuk meramalkan dan menerangkan nilai variabel yang disimbolkan dengan X. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu latihan speed dan agility. Selanjutnya variabel terikat adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada variabel lainnya dan merupakan variabel yang diterapkan nilainya dan dilambangkan dengan Y, dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah keterampilan menggiring bola. Selanjutnya instrumen penilaian. Instrumen penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto 2010, instrumen merupakan alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah. Adapun penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yakni 1 variabel bebas, independen, dan 1 variabel terikat, dependen. Untuk mendapatkan data variabel terikat di atas, maka diberikan tes. Adapun tes tersebut adalah tes menggiring bola dari arsil. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu tes merupakan suatu proses pemberian keputusan berdasarkan data atau informasi yang diperoleh melalui proses pengukuran sehingga memperoleh data secara objektif, kuantitatif, dan hasilnya dapat diolah secara statistika. Selanjutnya, teknik analisis data. Untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu melakukan uji prasyarat menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Uji hipotesis menggunakan Poirot test atau uji T. Uji T nilai signifikan kurang dari 0,05 serta nilai T hitung besar nilai T tabel. Apabila nilai hitung lebih kecil dari tabel, maka hipotesis ditolak. Jika dihitung lebih besar dibanding tabel, maka diterima. Baik, itu saja presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.